acaranya pada pagi hari ini adalah peringatan Isra dan Mi'raj, sekaligus tarhib Ramadan, sekaligus pengajian rutin. Jadi pengajian pagi hari ini itu 3 in 1, ngaji rutin, Isra Mi'raj, tarhib Ramadan. Ibu-ibu pada sehat? Iya, kalau nggak sehat nggak nyampe sini, Bu. Ya, ibu-ibu konsentrasi ya. Semuanya pada konsentrasi. Ingat-ingat nih kata-kata saya ini masih pada cerdas apa gagak nih ya. Kalau saya bilang 1, ibu-ibu bilang yes. 2 oke, 3 semangat, 4 konsentrasi, 5 siap mengaji, 6 siap mendengarkan. Hafal nggak? Itu aja nggak hafal. Coba bareng-bareng 1, 2, 3, semangat. 3, 4, konsentrasi. Ulang-ulangi deh. 3, 4, 5, siap mengaji. 5, 6, siap mendengarkan. Itu sebenarnya dari suku kata loh, Bu. Suku tuh 1 yes, 2 oke, ya kan? 3 semangat, 4 konsentrasi, 5 siap mengaji, 6 siap mendengarkan. Masuk ngapal ora iso-iso. Coba ulangi. 1, 2, 4. Semangat wae. Konsentrasi. Ulangi. Urutan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 1. Ini yang yes paling kompak. Yakin ada yang nungguin kapan yesnya ya. 1. Ngomong-ngomong, ibu-ibu ini ada yang punya utang enggak? Oh, punya utang kok bangga toh ya. Punya utang enggak banyak. Ini kan mau Ramadan. Ini mau puasa. Yang saya tanyakan ibu-ibu teh, saya gak mau nanya utang duit, kagak. Utang puasa. Ngomong-ngomong, ibu-ibu ada yang punya utang puasa kagak? Ada enggak? Banyak juga. Aduh, sangat nih, Bu. Ibu-ibu itu masalahnya banyak loh. Ibu-ibu itu masalahnya, saya kasih tahu. Ibu itu kayak masalah, kayak sholat. Sholat itu rata-rata kebanyakan ibu teh punya utang kagak sadar. Saya nanya nih, masalah sholat ya. Masalah sholat aja nih. Kalau ibu lagi haid hari Sabtu misalnya, ini hari apa nih? Sabtu. Hari Sabtu ibu haid jam 12 lebih 1/4.
belum sholat duhur. Terus nanti kalau ibu udah suci, sampean rata-rata sampean kodok kagak? Kodok kagak? Yang kodok ngacung 1, 2, 3, 4. Yang gak kodok ngacung? Yang kodok gak ngacung, yang gak kodok gak ngacung. Ternyata golput itu kebanyakan dari Nurul Arab. Golput. Nih, padahal sampean itu wajib dikodok ketika hari Sabtu nih. Ya misalnya ibu mulai haid pas jam 12:04. Nanti kalau ibu udah suci, wajib dikodok tuh duhur. Yang kedua, wajib dikodok juga, ngomong-ngomong kodok, wajib dikodok juga. Misalnya hari Sabtu berikutnya ibu suci, ya pas jam 5 sore. Jam 5 sore itu hari Sabtu. Jam 5 sore udah kagak keluar darah, maka ibu wajib mengqadha sholat duhur dan sholat asar. Gak diqadha, asar kan jam 5, duhurnya wajib diqadha tuh. Berarti duhur yang dulu hari Sabtu wajib diqadha, duhur yang waktu suci hari jam 5 sore asar itu loh wajib diqadha. Pertanyaannya, selama ini ibu qadha apa kagak? Nah itu, ibu punya utang. Itu utang bu, wajib dibayar. Bahkan bu, kalau ibu masih punya utang, ibu kagak boleh yang namanya sholat sunnah sebelum utang-utang ibu yang wajib dibayar. Nggak boleh sholat sunnah, duha kagak boleh. Itu di dalam kitab Fathul Mu'in, ya. Kagak boleh duha, kagak boleh qobliyah ba'diyah, kagak boleh sholat taubat, sholat. Halo, alhamdulillah. 3 menunggu. Ya Allah, orang kok lupa kompak sih. Yang ini yang seperti biasa aja deh. Ini cuma kalau tadi kan ngapalin 6, ini ngapalin 3 be. Seperti biasa ya, semuanya ya. Ini apa nih? Oke. RCTI. Oke. Ini jam. Ini kita ganti kakiku. Semuanya kompak, lihat matanya juga ganti. Lihatin. Kakiku. Terus. Konsentrasi. Kakiku. Kakak. Ini semuanya ya. Nanti kalau ada yang salah langsung benerin. Jangan nyalain temen. Pokoknya mikirin dirinya sendiri. Oke? Luar biasa. Nurul Arab nih cerdas kabeh. Walaupun ada sebagian yang konslet. Udah saya pindah-pindah masih kagak pindah-pindah, berarti udah kon. Nih, saya mana tadi ngajinya? Kodok. Mulai besok nih, sampai punya utang tuh wajib dibayar. Kagak boleh tuh. Ini yang dulu, ini rata-rata umurnya berapa sih? 20. Yang benar. Aku nggak percaya belas.
Umur 20 potongan ini. Wes angel. Ya udah 20 tahun yang lalu. Enggak. Jadi gini, sampean kalau punya utang tolong dibayar, termasuk puasa. Padahal puasa itu Bu, kalau udah nisfu Sa'ban itu makruh puasa. Nisfu Sa'ban kan hari Jumat kemarin tuh, malam Jumat sampai menjelang puasa itu makruh puasa bagi orang yang nggak pernah puasa. Yang kedua, bahkan ada yang haram puasa pas tanggal 30 Sa'ban. Itu haram puasa. 30 Sa'ban kira-kira hari apa kita? Hari Sabtu, ya kan? Itu haram puasa. Karena apa? Karena ya itu memang haram. Kecuali bagi orang yang biasa puasa. Misalnya puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Pas kebetulan pas tanggal 30 enggak apa-apa. Atau sehari puasa, sehari enggak, pas tanggal habis nisfu Sa'ban gak apa-apa. Tapi kalau ibu gak pernah puasa, tiba-tiba setelah 15 Sa'ban, setelah nisfu Sa'ban ibu berpuasa, itu gak benar. Ya kan? Fahim tum? Halo? Hai. Kalau saya bilang halo ibu, hai. Kalau saya hai halo ya, ini cuma mikir dua kalau nggak bisa kebangetan. Halo, halo, hai, halo, halo. Udah pusing kepalanya kan? Yes. Makanya kalau kecuali bayar utang. Kalau membayar utang itu Bu, kalau membayar utang bebas, kagak ada haram, tidak ada makruh. Kalau membayar utang, misalnya ibu ya, misalnya ini ada yang namanya saya mah Bu Lina aja deh, yang saya kenal Bu Lina. Ibu sini saya kagak ada yang kenal Bu Lina. Saya punya utang Bu Lina misalnya 100 juta. Misalnya, kalau ngayal itu jangan dikit-dikit. Saya punya utang Bu Lina 100 juta. Terus saya mau bayar utang Bu Lina jam 2 malam. Kira-kira Bu Lina mau nerima enggak? Saya ketok pintu jam 2 malam tuh. Assalamualaikum. Kata Bu Lina, ada apa Pak Ustaz? Mau bayar utang, kira-kira saya diusir apa diterima? Ya begitu. Kalau bayar utang teh bebas, seperti bayar utang sholat. Saya nanya ibu-ibu nih, ibu-ibu boleh nggak habis sholat subuh sholat? Enggak. Halo. Boleh nggak habis sholat subuh sholat? Boleh nggak habis sholat asar sholat? Boleh nggak? Nah, siapa yang nggak ngaco? Nggak. Ada yang ngaco gini. Siapa yang boleh ngaco? Nggak ada. Jawabannya boleh, enggak, boleh. Maksudnya enggak boleh kalau sholat sunnah, enggak boleh. Habis sholat subuh ibu sholat sunnah haram hukumnya. Habis sholat asar haram hukumnya. Tetapi boleh kalau sholat yang punya sebab. Sholat yang punya sebab itu diantaranya adalah bayar qadha sholat. Ibu punya utang sholat 10 tahun yang lalu, misalnya dulu ibu bandel misalnya, nggak habis udah balik, ibu kagak sholat.
Misalnya nih 5 tahun, ada nggak kayak gitu? Ada. Waduh. Misalnya, ya toh, misalnya nih, ibu kan balik 15 tahun, taruhlah 15 tahun deh baliknya. Ibu kagak sholat tuh, karena ibu mungkin bandel lah, nakal. Umur 25 tahun, ibu nikah, ketemu sama suami soleh. Bukan Pak Soleh, bukan. Ketemu suami soleh, sehingga ibu ikut sholat, mau sholat, tobat mau sholat. Maka umur 15 tahun sampai 25 tahun berarti 10 tahun ibu kagak sholat, wajib dibayar. Tak ada nih. Pusing pokoknya. Berarti sehari semalam 5 kali 30 150 kali 12 1 tahun berapa Bu? 150 kali 12 berapa? Terus pokoknya banyak. Kali 10 tahun coba bayangin. Banyak. Tapi itu utang Bu. Utang wajib dibayar, kagak boleh tidak. Baik tuh. Ada yang punya utang pulang ngaji ini kudu dibayar pokoknya. Pokoknya besok kalau di akhirat ditanya ibu punya utang 10 tahun, terus ibu ngelak ya kan, misalnya, duh ya Allah, kenapa utang saya kok banyak banget ya Allah, kepriwe 10 tahun, ya kan? Kan kamu nggak pernah sholat tuh. Saya nggak tahu ya Allah. Emang di sana Cikarang Selatan kagak ada ustaz? Ada. Yang sampai kenal ustaz siapa? Ada Ustaz Agus Fatoni. Saya dipanggil tuh. Dipanggil. Gus, dipanggil saya. Ya Allah. Ada apa ya Allah? Itu jamaah kamu, katanya kamu itu dia ngaku. Katanya jamaah kamu, emang gak kamu kasih tahu siapa ya Allah, itu jamaah dari mana? Itu Nurul Arab tuh. Terus saya udah ya Allah, udah, emang dia bandel ya, minta ampun, begitu aja. Paham? Pokoknya udah saya sampaikan. Bahkan kalau orang punya utang kagak boleh sholat sunnah. Tapi ada yang meringankan. Ada yang meringankan. Kita ngikutin Mbah Muhammad Syafi'i Al-Domi. Beliau ulama Jakarta. Beliau mengajarkan kalau sampai punya utang 10 tahun, ibu silahkan bayarnya setelah sholat. Ibu sholat lagi. Habis sholat duhur nih, habis sholat duhur, ibu sholat lagi, duhur lagi, qadha. Tapi yang pertama kan adaan. Usolli fardal dhuhri arba rakaat mustabil qiblati qada'an lillahi ta'ala, Allahu akbar. Selama 10 tahun ibu sholat double terus. Asar 2 kali, maghrib 2 kali. Nanti setelah 10 tahun beres utang ibu. Ya harus 10 tahun. Tapi ibu bisa juga, bisa dibikin 5 tahun. Tapi sholatnya berarti 3 kali. Duhur 3 kali, asar 3 kali. Gak apa-apa, 5 tahun lunas pokoknya. Ibu janji gini, ya Allah, ngomong aja sama Allah habis sholat, ya Allah, saya berjanji ya Allah, saya tahu saya punya utang 10 tahun ya Allah, saya janji saya akan sholat, habis sholat itu saya akan sholat lagi ya Allah, sholat qadha selama 10 tahun ya Allah. Itu saya janji. Ternyata baru 2 tahun mati ibu. Baru 2 tahun baru 2 tahun ibu ngomong mati susah banget sih ya. Meninggal. Baru 2 tahun ibu meninggal. Ibu takut mati man? Takut nggak? Bu, saya kasih tahu. Survei membuktikan orang tuh yang cepat mati itu yang paling takut mati. Dikandani, ya, udah. Ternyata 2 tahun
ibu mati misalnya nih, mati lah, meninggal loh, mati bahasa Inggrisnya mati aja lah, 2 tahun. Nah nanti ketika ibu di yaumul hisab dihitung, ternyata ibu masih punya utang 8 tahun, nanti ibu bisa pakai alasan. Pakai alasan. Bu Mariati, namanya Mariati enggak? Ada enggak? Mana Mariati? Bu Mariati. Markona aja, Markona. Markona. Gitu, Markona nih. Kamu tuh punya utang menurut catatan 8 tahun kamu kagak sholat. Terus ibu bisa janji, ya Allah, saya kan udah janji mau bayar utang selama 10 tahun. Ternyata kenapa ya Allah engkau cabut nyawa saya baru 2 tahun. Begitu. Salahin aja Israel. Israel itu atas perintah Allah. Terus dilihat, oh iya ya kamu udah janji, insya Allah ibu dimaklum. Dengan syarat tadi, pokoknya siap bayar utang. Siap bu? Itu masalah utang, puasa dan sholat. Ini saya sampaikan ya. Pokoknya besok di akhirat ketika ibu nyebut nama saya udah ngomong, udah saya sampaikan tanggal berapa sekarang deh. Tapi nggak apa-apa. Walaupun saya nanti ibu tuh punya catatan masing-masing. Catatan ibu itu ada. Nanti di akhirat tuh catatan kayak punya utang. Si A sama si B punya utang nih. A punya utang sama si B. Itu nanti ada catatannya. Catatan bukunya si A itu ada tulisannya bu. Tulisannya begini. Hari Minggu misalnya, tanggal 5 Januari 2023 misalnya. Misalnya ini, kamu utang kepada si B. Ada catatannya. Di catatannya, buku catatannya si B ada tulisannya, hari Minggu tanggal 5 Januari 2023 uang kamu dipinjam sama si A. Ada bu. Makanya nanti orang yang belum bisa membalikan uangnya nanti di akhir akan ditagih. Bayarnya nggak pakai uang, tapi bayarnya pakai amal. Amal sholat kita akan dikasihkan, amal puasa kita akan dikasihkan. Pokoknya orang yang punya utang belum bayar, bang, pada menang ini kelihatan punya utang ini, jadi kagak enak saya. Paham nih, paham? Ini siapa yang bisa jawab saya kasih hadiah. Tapi duitnya sedikit-sedikit. Jangan lihat sedikitnya. Saya itu punya anak, namanya Ahmad Hanif Muzaki Al-Fatani. Saya pesantrenin di Langitan, Jawa Timur. Dia pulang, waktu itu saya jemput. Waktu saya jemput dia sedih banget. Saya jemput di stasiun Cikarang. Saya jemput sedih banget. Kenapa sih Dek? Kelihatan murung banget ya, sedih banget. Aduh ya, dompet Anip hilang ya. Dompet Anip hilang ya. Saya kan mikir, dompet Anip hilang. Paling segede-gedenya duit paling 100.000, susahnya minta ampun ini Anip. Cuma satu. Dompet paling namanya ketahuan kan, duitnya anak kecil. Ya Allah. Terus ketika saya bawa ke sini, emang kenapa sih Dek susah amat ya begitu? Iya masalah itu duitnya, ada duitnya ya. Duitnya berapa sih? 2.000. 2.000. Astagfirullahaladzim. 2.000 bayar sedih amat. Bukan itu masalahnya ya. 2.000 itu dikasih sama Mbah Yai. Tuh anak saya itu tahu barokah. Sejak dikasih uang 2.000 itu ya sama Mbah Yai, dompet Anip kagak pernah kosong ya.
Ya saya kirimin tiap bulan. Bukan itu urusannya. Dia itu aneh kan paling kecil. Dia itu kalau ada acara apa baik pasti dia ajak, berkah pokoknya. Gara-gara ada dompet isi 2.000 dikasih sama Mbak Yai. Ini duitnya juga 2.000. Kagak 5.000. Yang bisa jawab nanti bisa saya kasih uang. Ini tapi insya Allah awet dulu, jangan dibelanjain. Iyalah nggak dibelanjain. Bukan, taruh aja di dompet. Insya Allah barokah. Amin. Yang penting bisa jawab. Kagak bisa jawab kagak dapet. Siapa yang bisa jawab? Siapa Pak? Sebutkan kan Isra Mi'raj nih, ya kan? Nabi-nabi yang ditemui oleh Kanjeng Nabi dari langit pertama sampai langit ke-7 ngaco. Ada duit ini. Oh, ngaco. Langit pertama ketemu Nabi siapa? Jangan lihat Google. Angel. Ini udah mulai lihat Google deh. Siapa? Ngacung. Ada. Bukannya satu-satu apa? Iya satu-satu. Langit pertama Nabi siapa? Ini kan asalnya Isra Mi'raj. Langit kedua siapa? Ayo buruan. Tolong HP-nya diturunin. Ayo, ngacung. Ya Allah. Ini Isra Mi'raj udah berapa kali? Kagak abal-abal terus. Ayo. Pokoknya satu nggak apa-apa. Satu nggak ada yang tahu. Iya kan? Google lagi. Langit pertama Nabi. Langit kedua Nabi. Ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ini catat nanti. Ini ujian masuk ini. Yang ketiga Nabi, ketemu Nabi Yusuf. Ini nggak jadi hadiah nih. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihis. Benar tapi 1,7. Yang bener siapa? Benernya 1,7 doang. Udah itu langit. Saya ini kalau buat masalah Isra Mi'raj panjang tuh. Saya nggak bahas tentang Isra Mi'raj ini secara detail nih, ya kan? Nih, kita masalah Isra Mi'raj yang akan kita bahas berkenaan dengan sholat. Alhamdulillah, saya alhamdulillah sering ke Tanah Suci, ke Mekah di Madinah. Di Mekah di Madinah itu, di sana itu hanya 2 pohon yang hidup di Arab Saudi. Satu pohon kurma, 2 pohon zakum atau pohon dori namanya. Di sana kalau pohon dori itu ada ketika jenengan yang pernah berangkat haji, yang pernah berangkat umroh, di tengah-tengah padang pasir itu banyak sekali pohon-pohon itu berduri. Itu disebut pohon zakum atau pohon dori. Berduri, makanannya ahli neraka, tapi bukan itu, hanya perumpamaan aja. Tetapi emang di Arab Saudi itu kagak ada namanya pohon mangga, ora ada. Rambutan ora ada. Jambu ora ada. Pisang ora ada, apalagi pohon cipluk. Ora ada di sana teh. Cuma ada 2 pohon. Masya Allah, di sana kelihatan hijau. Itu pun rumput buatan, rumput sintetis. Kalau udah nggak kepake digulung dia.
ya enggak? Kalau Jumatan itu bukan. Kadang-kadang apa ya? Suami ibu kan berangkat Jumatan. Terus ibu terdengar adzan. Ibu nunggu sholatnya itu nunggu habis sholat Jumat atau pas waktu sholat Jumat ibu sholat? Ibu? Nah, untuk saat ini nanti ibu kan di rumah, ibu kan gak Jumatan. Ketika udah adzan Jumat tuh, ibu sholat. Terus dandan yang bagus pakai bengek. Kamu benges kan? Lipstick itu bahasa Inggrisnya benges. Jawa Timur. Pakai bedak yang rapi, pakai baju yang disukai suami. Ibu sholat dulu, habis itu terus suami datang. Ibu sambut itu suami, cium pipi kanannya, cium pipi kirinya, terus peluk suami. Terus ibu tawarkan suami. Tawarin apa? Kopi maksudnya. Tawarin, mas pengen kopi apa pengen nyusu mas? Begitu. Ibu nyium suami. Ketika suami pulang dari sholat Jumat, itu pahalanya seperti nyium Hajar Aswad. Hajar Aswad yang susahnya minta ampun. Jamaah sekarang untuk susah untuk bisa nyium Hajar Aswad. Jamaah saya tahun 2020 ke bawah tuh, 2017 masih bisa nyium Hajar Aswad. Untuk saat ini hampir gak bisa yang bisa nyium Hajar. Hampir gak ada yang bisa nyium Hajar Aswad. Saking susahnya. Sekarang orang umrah itu seperti orang haji, penuh, full. Apalagi waktunya kredit saat ini. Itu, ya kan? Susah nyium Hajar Aswad berdesekan. Ibu gampang sebagai istri. Suami datang sholat Jumat, ibu cium tadi, nyium Hajar Aswad pahalanya. Hajar itu batu, aswad itu hitam. Apalagi suami ibu itu aswate pol pokoknya. Aswate pol mas Hajar Aswad. Begitu. Paham? Gede pahalanya. Lalu suami datang ibu molor baik. Ibu ada yang menjalankan seperti tadi barusan? Ada nggak? Siapa? Ngacong yang begitu. Cibiat. Mas ini saya habis ngaji hari Sabtu sama Ustaz Agus mas. Ini mas saya ciumin mas. Begitu. Mulai besok begitu. Paham nih paham? Pahalanya gede. Gak usah ibu itu. Jadi perempuan sholat betul banget, tahajud 1000 rakaat. Ini mau perlu ngayal jangan nanggung. Sholat tahajud ibu suami dianggurin, dosa bu, dosa. Percuma ibu tuh sholat tahajud tiap malam, tapi suami sering dianggurin, ya kan? Percuma puasa ibu Senin Kamis, Yaumul Bid, Asyura, Tarwiyah, Arafah, Tasyu'a, Asyura, puasa terus. Tetapi percuma puasa ibu kalau ibu tanpa izin suami. Ngomong-ngomong ibu kalau mau puasa Senin Kamis izin gak sama suami? Izin. Rata-rata suami ibu ngizinin gak? Enggak. Ibu gak usah puasa. Kalau ibu nih, mas, besok saya mau puasa mas, kata suami ibu, ya udah puasa, silakan aja. Puasa gak apa-apa. Ternyata jam 4 sore, suami ibu lagi ada perlu. Ma, apa sih mas? Ma batalin ma, kepala ya pusing nih ma. Beli botrek masalah pusing masalah itu bu. Ini saya atas nama laki-laki. Minum botrek 7 nggak sembuh itu. Paham nih paham? Pusing nama pusing. Nah ibu, kalau ibu tahu ilmunya,
langsung ibu ucapkan alhamdulillah mas. Jam berapa tadi? Jam 4. Ibu layani suami ibu, ibu dapat pahala puasa full seharian, walaupun nggak nyampe seharian, full seharian. Jangan ribet, jam 4 mas, 2 jam lagi mas, 2 jam lagi mas, sabar mas, jangan begitu. Paham ini, paham? Alhamdulillah mas, begitu ibu dapat pahala full seharian. Yang kedua, ibu dapat pahala bakti sama suami. Itu kalau ibu-ibu yang ngaji, paham? Syaratnya suami yang minta, jangan istri ngetek. Nanti kan jam 4 mas nggak minta mas, nggak boleh kayak begitu mas. Kalau kayak begitu tuh, kalau jam 4 ibu yang minta, puasa ibu batal, gak dapat pahala. Yang minta suami begitu, paham nih, paham? Ini dong. Saya memang ngaji Isra Mi'raj tadi. Masalah kodok-kodok udah, masalah kodok sholat udah saya sampaikan, kodok puasa udah. Masalah Isra dan Mi'raj tadi masih ingat? Langit neraka. Karena perempuan tuh kebanyakan kurang bersyukur atas pemberian suaminya. Halo, halo, halo. 3. Oke. Konsentrasi. Siap menangani. Siap menjaga menang. Itu karena kurang bersyukur. Dikasih berapa ke masih ngeluh. Ada nggak kayak gitu? Kelihatannya sih nggak ada. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Insya ya, tapi nggak kurang percaya saya. Iya kan? Dikasih, ibu mau nggak? Ibu mau nggak? Misalnya setiap bulan dikasih 100 juta, mau nggak? Tapi ibu stroke, mau nggak? Mau nggak? Percuma, ya nggak? Ibu mau punya suami, mau nggak punya suami? Ibu tiap bulan dikasih uang, pokoknya satu hari 1 juta, misalnya lah, nggak usah 100 juta, 1 juta. Jadi 1 bulan 30 juta. Tapi suami ibu kurang sehat, mau nggak? Mau nggak? 30 juta. Ibu suami ibu seletoy begitu. Mau nggak? Tapi ibu dikasih sebulan cuma 5 juta lah misalnya, 5 juta. Tapi suami ibu sowehat. Milih yang mana? Ibu punya suami sowehat tapi 1 bulan cuma dikasih 5 juta, atau punya suami nggak sehat, letoy, tapi tiap bulan ibu dikasih 50 juta. 50 sehat. Orang pilihannya, ya Allah. Paham? Maka syukuri yang ada, Bu. Punya suami sehat, alhamdulillah, gitu loh. Dikasih uang sehari 100.000, alhamdulillah. 50.000, alhamdulillah. 20.000, alhamdulillah. Jangan sehari 100.000 senyum. Pas gak punya duit dikasih 20.000 manyunnya. Ada gak kayak gitu? Apalagi suami ibu itu, Bu, Masya Allah. Suami ibu itu, terutama yang punten, yang gak punya kerjaan tetap, mereka itu kerja habis-habisan, capek dia. Dari Grab itu dia ngejar tiap dia bela-belain hujan-hujan kayak begini. Harus mikir, Bu, harus mikir. Suami ibu itu udah capek, pulang itu makanya ibu kalau pulang kerja suami itu, ibu jangan sampai ceritain yang jelek-jeleknya. Paham? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, tadi Mas ada yang datang, Mas. Apaan? Tadi ada yang nagih utang, Mas. Jangan diceritain. Nih Mas, ternyata Mas punya angsuran rumah belum dibayar ya, Mas. Motor belum dibayar ya, Mas. Ini anak sekolah juga belum bayar, Mas. Stop.
stres ibu. Makanya suami kalau selalu dikasih masalah terus tuh bu, tiap hari sampai kasih masalah, ya Allah suami ibu akhirnya kurus penyakit dan mati. Paham? Suami ibu kalau yang punya suami yang, kalau ibu punya suami yang gendut, alhamdulillah, berarti suami ibu makmur. Ibu-ibu yang sehat nih, yang badannya gemuk, itu alhamdulillah. Ini ada yang gemuk, ada yang gendut. Gemuk sama gendut gedean mana? Kan urutannya begitu kan? Gendut, mohon maaf, gemuk, gendut, gembrot. Itu ibu syukurin. Banyak orang ngomong apa baik, udah nggak usah didengerin. Menunjukkan kalau ibu gembrot itu berarti ibu Ibu itu kalau manggil orang yang punya teman yang gembrot itu berot jangan begitu. Manggilnya gimana? Bu, yang makmur, begitu. Paham? Ibu yang duitnya banyak, begitu. Lah ini brot, sini brot. Situ juga gembrot, pasti begitu. Ya kan? Karena apa? Orang gembrot, mohon maaf ya, mohon maaf ini. Orang gendut itu pasti pengen kurus. Yang kurus pengen gendut. Betul apa benar? Saya punya teman, ada jamaah, ada gak obat yang bisa gemuk? Dia pusing mikirin kurusnya dia. Ketemu lagi sama jamaah bro. Waktu itu saya ada obat dari Jawa Timur. Itu obat pelangsing, itu yang beli banyak. Ya Allah, menunjukkan dia pengen. Itu yang bikin cepat mati tak kadang. Tahu nggak? Karena banyak pikiran. Ibu itu bersyukurin apa yang ada nih. Yang seperti ini, alhamdulillah. Yang gendut, alhamdulillah. Yang kurus, alhamdulillah. Pokoknya syukurin apa aja ada. Paham ini, paham? 4 6 nih, ini jam berapa? Waduh, ini mau nanti saya ketinggalan sholat duhur, saya nyuruh jamaah, nanti saya kagak jamaah, dia aja kagak pernah jamaah, begitu ujung-ujungnya. Makanya saya pesan ini kan menjelang tarik Ramadan. Sebenarnya mau saya ceritain, tapi karena nggak cukup ini, saya pesan ibu selama Ramadan ini jangan tinggalkan sholat taraweh. Sekali ibu, walaupun itu sunnah, sekali ibu ninggalin sholat taraweh, kesananya pasti jadi malas. Paham? Pokoknya jangan tinggalkan sholat taraweh, karena sholat taraweh adanya hanya di bulan Ramadan. Ternyata misalnya ibu di bulan ruah sholat apa? Sholat taraweh, berarti mulai stres. Paham? Yang kedua, ibu harus punya target, harus khatam minimal sekali. Kalau ibu punya target khatam sekali, pasti ibu bisa. Jangankan sekali, 3 kali ibu pasti bisa. Karena apa? Kalau orang itu punya target, pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin. Betul apa betul? Nek enggak punya target, yakin bu, sampai kapanpun enggak pernah khatam-khatam. Padahal bu, ibu itu kalau habis sholat 2 lembar aja, maka dalam sehari udah pasti 1 juz. 1 bulan udah khatam pokoknya. Paham? Apalagi sebelum sholat 2 lembar. Habis sholat 2 lembar, 1 bulan 2 kali khatam. Terus gak usah muluk-muluk deh, 1 kali khatam aja. Wah saya mah grodal-gradul. Kalau grodal-gradul tambah pahalanya gede. Al-mahiru bil Qur'ani ma'asafaratil kiramil bararah. Barang siapa al-mahiru, orang yang mahir bil Qur'ani dengan Al-Quran, artinya mahir dalam baca Al-Quran, ma'asafaratil kiramil bararah, maka dia akan bersama malaikat yang senantiasa taat dan patuh. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tahu fihi wa huwa syakun lahu ajrani.
Barang siapa yang baca Al-Quran, grotal gradul. Ngerti grotal gradul? Bismillahirrahmanirrahim. Ya dibaca tak dibaca ya, ba dibaca nun. Ada nggak kayak gitu? Itu masih grotal gradul. Tenang bu, ibu baca kayak begitu dapat pahala 2. 1 dapat pahala membaca, 1 pahala semangat untuk membaca. Makanya ibu punya target, yakin. Ibu-ibu kalau siang kan kagak masak kan, baca Al-Quran. Paham ini paham? 1 apa tadi? Traweh. Yang kedua baca Al-Quran. Yang ketiga sodakoh. Sodakoh dibanyakin. Karena bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Pahalanya Allah yang langsung ngasih. Terutama hari Jumat, Jumat berkah. Kalau puasa kagak ada Jumat berkah ya, kagak ada ya. Itu ibu sedekah hari Jumat. Ya Allah, paham ini paham? Alhamdulillah, saya kira ada yang nanya nggak? Ada yang nanya nggak? 1 aja pertanyaan. Nanti habis ini saya udah ini langsung saya pamitan juga nih. Saya udah ngomong itu sesuai dengan ini. Saya sholat langsung sama santri. Ada yang nanya? Ibu nggak ada yang punya masalah? Aduh, alhamdulillah. Semoga ibu sehat selalu ya. Sehat selalu, panjang. Opo bu? Nah, kalau di rumah kan males tuh. Kalau di biasa kan kita sholat. Kalau sholat taraweh biar semangat udah di masjid aja semuanya. Banyak taraweh, ya kan? Sholat di masjid bareng-bareng, ya kan? Kalau perempuan kan jarang sholat. Kalau hari-hari biasa kan jarang ke masjid kan? Kalau waktu taraweh kan ke masjid semua. Udah ke masjid aja semua. Karena semangat. Kalau ibu sholat taraweh di rumah pasti malas. Ibu tuh bu, sholat itu kalau sholat taraweh itu yang pendek-pendek aja sholatnya. Saya taraweh itu sholat at-takatsur ke bawah, gak usah banyak-banyak. Karena hadis itu dinyatakan idza shalla ahadukum linnas, ketika salah satu di antara kalian sholat linnas untuk manusia, artinya sholat bersama manusia. Jadi imam fal yukhaffif, maka ringankanlah sholat teh. Fa inna minhum, maka fa inna fihim, maka sesungguhnya di antara mereka orang makmum teh as-saghiru, ada orang kecil, anak kecil. Ad-dhaifu, ada yang lemah. As-sakimu, ada yang sakit. Al-kabiru, ada yang tua. Makanya kalau sholat tarawih teh cepat bagusnya, ya kan? 20 rakaat sama-sama 20 rakaat. Yang cepat sama lambat ibu pilih yang mana? Cepat. Yang cepat sama lambat pilih yang mana? Cepat toh. 20 sama 8 di hari yang 8. Sama-sama 8 di hari yang cepat. Tapi saya pesan sholat tarawih jangan 8, 20 ya. 20. Kita Ahlussunnah wal Jamaah Syafi'i 20 rakaat. Lah, idza shalla ahadukum li nafsihi, ketika sholat sendiri fal yutawil masya'a. Ketika sholat sendiri silahkan kamu panjang-panjangkan, terserah. Makanya bu, kalau ibu sholat tarawih di rumah, misalnya kagak sempet tuh ke masjid, punya anak, ibu sholat sendiri baik, yang pendek-pendek baik. Rakaat pertama Yasin, Allahu Akbar, Yasin doang. Rakaat kedua Toha. Enak nggak? Udah nggak apa-apa. Lo sholat tarawih kok panjang-panjang. Udah yang penting tumakninah. Allahu Akbar. Itu loh tumakninahnya, bukan yang masalah panjang bacaannya. Allahu Akbar. Jangan Allah Akbar. Gini nggak salah bu, sholat Allah. Tautul itu nggak sah. Sholat harus benar-benar tumakninah, nggak baca apa-apa juga sah. Artinya surat membaca Al-Fatihah itu yang wajib. Al-Fatihah dari Toha, Allahu Akbar, nggak baca Subhana Rabbiyal Azim, nggak baca Rabbana, nggak baca, sah.
sah. Allah Akbar. Terus sholli fartar pakai jagung baik kalau sampai lupa. Ini jagung 10. Gitu. Paham? Kalau udah 10 kali berarti udah 20 rakaat. Paham nih, paham? Gak usah panjang-panjang. Enak gitu loh. Saya pengennya yang lebih pendek lagi. Ada lagi. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun doang. 1 huruf nggak apa-apa. Paham ya? Saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kekhilafan. Banyak yang ingin saya sampaikan, tapi karena terbatasnya waktu, saya doakan ibu-ibu semoga rezekinya banyak, lancar semuanya, halal dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini doanya pembaca. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad wa radhiyallahu tabaraka bi sadadina ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمك في مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا منك وارزقنا وانت خير الرازقين. اللهم ربنا يا الله انا نسالك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل ونعوذ بك من النار وعذابها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.